Pemirsa, puluhan korban arisan bodong PCX Rabu 26 Februari kemarin mendatangi Polres Pekalongan untuk menuntut kejelasan kasus yang sudah hampir 4 tahun. Mereka berharap ada kepastian hukum serta proses hukum dapat dipercepat. Diketahui kerugian total yang dialami para korban mencapai 2,2 miliar rupiah. Puluhan korban arisan bodong PCX mendatangi Polres Pekalongan pada Rabu 26 Februari 2025 untuk menuntut kejelasan terkait kasus yang telah berlarut-larut hampir 4 tahun. Para korban berharap ada kepastian hukum atas kasus yang hingga kini belum menemui titik terang. Salah satu korban Mi'raj mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya penanganan kasus ini. Ia menyebut bahwa pihak kepolisian beralasan masih melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, sehingga prosesnya terus tertunda. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan semacam ini, kasus kita yang sudah berlarut-larut hampir 4 tahun ini mudah-mudahan cepat terselesaikan. Dan harapannya dari teman-teman tadi sebelum Lebaran ini bisa cair gitu ya. Kalau alasannya sering tertunda kasus ini karena apa sih Pak? Kalau sering tertunda kasus ini dari kami sendiri kurang tahu ya, artinya Tapi nyebutin alasannya. Ya, alasan dari kepolisian yaitu maksudnya untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan sehingga kasus ini molor, sehingga kesabaran dari kami pun ini sudah habis. Artinya kami perwakilan dari teman-teman ini banyak yang menanyakan keberadaan kasus PCX ini kok tidak cepat selesai gitu. Kalau jumlah korban Pak semuanya? Jumlah korban 75 orang. Bisa diceritakan sedikit Pak, itu modusnya seperti apa sih Pak? Kalau modusnya itu semacam arisan PCX. Dengan setoran 1 unit itu per bulan 100.000 rupiah. Selama berapa? Selama 30 bulan. Korban lainnya Mubarak mengungkapkan kedatangan mereka ke Polres Pekalongan bertujuan untuk meminta percepatan proses hukum. Kerugian yang dialami para korban bervariasi, namun totalnya diperkirakan mencapai 2,2 miliar rupiah. Para korban yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten dan Kota Pekalongan berharap uang mereka dapat kembali. Meskipun mereka sadar ada kemungkinan adanya perlawanan hukum dari pihak tersangka. Kasus ini, inti kami kedatangan ke sini ini memohon kepada beliau dari Polres ini untuk mempercepat supaya ada segera keputusan, apakah nanti keputusannya gimana. Karena kita ini semua sudah merasa jenuh, kita sudah merasa bosan, dan artinya kita mau marah-marah pada siapa? Kan kita harus proses hukum juga kita harus ikuti, tapi di balik layar ini benar lihat semua wajah-wajah ngenes dari bapak ibu ini mengikuti apa itu arisan itu, uangnya banyak hutang. Satu orang berapa Pak kerugiannya Pak? Macam-macam kan tadi sudah disampaikan kan 10 juta lah. 10 juta. Nah jadi saya mau memberikan informasi yang terakhir ya, bahwa kedatangan kami ke sini ini untuk memohon kepada Polres mempercepat kasus ini karena sudah terlalu lama. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak? Pak Sinten Pak. Pak Mubarak. Korban itu warga mana aja Pak? Mungkin ada yang Tadi sudah ini. Sementara itu, kuasa hukum korban Bayu Agung Pribadi menjelaskan bahwa kedatangan para korban bertujuan untuk bersilaturahmi dengan Polres Pekalongan dan menanyakan perkembangan kasus. Ia mengapresiasi langkah Polres Pekalongan dalam menetapkan tersangka, namun juga berharap ada percepatan proses hukum, apakah akan diselesaikan secara damai atau berkelanjutan ke pengadilan. Disampaikan itu sudah ada penetapan tersangka. Memang saya selaku PH sudah mendapat pemberitahuan dari Pak Kanit dan Pak Kasat sekitar kurang lebih 1-2 bulan kemarin sudah ada penetapan tersangka. Di dalam penetapan tersangka tertulis Saudara D dan kawan-kawan. Makanya tadi kita menanyakan Saudara D dan kawan-kawan ini siapa? Itu ada 4 orang. 4 orang tersebut 2 dari oknum, 2 dari sipil, seperti itu. Saya juga terima kasih atensi oleh Polres Pekalongan, walaupun dalam tersangka tersebut ada oknum,
dapat dilakukan penetapan tersangka. Namun demikian, kita juga memohon kepada Polres Pekalongan supaya bisa dipercepat, untuk dilakukan percepatan, entah itu selesai dengan damai atau lanjut proses hukum. Sebetulnya kami sudah dilakukan mediasi sempat beberapa kali dan itu terjadi deadlock. Dari pihak kami menyampaikan sudah final, sudah tidak ada lagi mediasi supaya lanjut. Roby Suharto, Batik TV melaporkan.